A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan adalah guru-guru kita semua, ya rahimakumullah. Kemudian yang sangat kami banggakan juga para donatur. Semoga Allah menganugerahkan rizkinya, mendapat anugerah dari Allah rizki yang berkah. Kemudian juga tidak kita lupakan yang mandegani, yang ngurus, ya. Kemudian juga yang menganugerahkan fasilitas ini, termasuk linknya, ya sangat kita hargai. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, semoga Allah masih tetap memberikan anugerah, ya sabar, ya istiqomah, telaten. Ya. Kemudian insya Allah semoga Allah menganugerahkan kemuliaan, ya kasih sayangnya, yaitu yang terhormat, ya bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya, ya, yang tetap terus bisa derek, tetap terus bisa rutin, ya istiqomah itu untuk menyempatkan waktunya yang sangat berharga sekali, terutama pagi hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya mendapat anugerah dari Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, diparingi Gusti Allah keselamatan. Nggih, Bapak Ibu, ya saya mengangkat tema ini karena ini adalah merupakan urutan bagian ketika Nabi Muhammad itu sudah hijrah, ya, yang posisinya ada di Madinah. Ini kelanjutan daripada kisah. Dan pada 2 kali pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan mengenai masalah negara Palestina, gitu ya. Jadi keutamaan negara Palestina. Kemudian sampailah terjadi konflik, ya hari ini, ya terjadi persengketaan hari ini. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan itu sedikit bisa memberikan tambahan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian hari ini saya ingin melanjutkan kisah ini, yaitu melacak sejarah pengalian kiblat umat Islam. Bapak Ibu, saya mengambil tema ini karena kiblat ini tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Bahkan kiblat ini adalah merupakan bagian dari salah satu, ya, syarat sahnya orang mendirikan sholat 5 waktu. Di samping juga sholat-sholat sunnah, juga kiblat ini adalah merupakan bagian yang penting dalam syariat. Ketika Bapak Ibu misalnya, ya dalam keadaan tidur itu dianjurkan misalnya menghadap kiblat. Misalnya Bapak Ibu, orang yang sudah wafat itu tidak nyala, dimiringkan menghadap kiblat. Ketika kita misalnya membaca Al-Quran, itu dianjurkan kita menghadap kiblat. Kemudian berwudu, dianjurkan menghadap kiblat. Jadi begitu sangat urgennya, begitu sangat pentingnya menghadap kiblat ini. Sehingga itu kita sedikit banyak ingin menelusuri, ya, melacak sejarah kiblat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ngeten, ya. Saya ingin sedikit mengambil pengertian tentang Ka'bah itu sendiri. Jadi ungkapan kata Ka'bah itu berasal dari bahasa Arab.
yang bisa diterjemah dengan bahasa Indonesia itu merupakan bangunan bentuk kotak. Gitu. Jadi segi empat gitu Bapak Ibu ya. Jadi berbentuk kotak kubus gitu. Jadi kata ini diambil dari kata Ka'abah. Berasal dari kata Ka'abah yang mempunyai arti menjadikan kotak. Gitu. Jadi bahasa yang sederhana bisa kita tangkap itu ya. Atau mengkotakkan. Nah, dan ini dari sudut pandang pengertiannya. Jadi kullu baitin murabba'in. Setiap bangunan yang berbentuk persegi empat gitu. Ya. Ini pengertian Ka'bah itu loh Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para arkeolog ya, jadi para peneliti situs gitu, menjelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat yang terdiri dari batu-batu yang disusun menjadi suatu bangunan berbentuk kubus. Dan ini para arkeolog. Ya. Kemudian dengan tinggi yang sekarang resmi itu Bapak Ibu, menurut para pengukur gitu, jadi tingginya itu lebih kurang 14 meter ke atas itu. Sedang panjangnya itu 15 meter. Lebarnya lebih kurang 11 meter. Menurut ulama sejarah, Nabi Adam alaihissalam ketika membangun Ka'bah itu diambil dari batu-batu yang berasal dari 5 batu gunung. Nah, ini. Hal ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, Bapak Ibu. Jadi ternyata batu-batu ya yang ditumpuk-tumpuk itu gitu, yaitu tanpa pengikat namanya semen itu Bapak Ibu. Ya, itu batunya diambil dari 5 batu gunung. Jadi tidak cuma hanya 1 batu gunung, tapi 5 batu gunung. Nah, ini sahabat Abdullah bin Umar itu berkata begini. Wa annahu banahu min khamsati ajbulin min labnan wa turi zaita wa turi sinina wal judi wal khira. Hatta stawa ala wajhil ardi. Qala Ibnu Abbas fa kana awwalu man assasal baita wa shalla fihi wa tafa bil adam. Itu yang dikatakan oleh kata-katanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Nabi Adam membangun Ka'bah itu dengan batu dari 5 gunung. Yang pertama itu Gunung Lubnan. Kemudian yang kedua Turi Zaita. Gunung Turisina. Ini yang ketiga. Yang keempat itu Gunung Judi, yang kelima Gunung Khira. Sampai Ka'bah itu tegak di atas bumi. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, Rasulullah Adam alaihissalamlah yang pertama kali membangun Ka'bah dan pertama kali sholat di dalamnya dan tawaf di sekelilingnya. Hadis ini diambil dari sebuah buku Bapak Ibu, riwayat Az-Zarqani. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Qur'an kata Ka'bah ini disebut juga oleh Allah dengan ungkapan Baitullah. Ya. Jadi disebut rumah Allah. Dan sebutan ini Bapak Ibu disebut dalam Al-Qur'an. Nuwun sewu Pak Jandi, mungkin bisa saya bacakan Al-Qur'an ini pun Pak Ji. Iya Pak Ustaz. Nah, nuwun sewu Pak. Panjenengan buka Pak, surat 2 Al-Baqarah ayat 125. Iya Pak Ustaz. Siwi Pak. Ya. Mohon saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين
akifina waruka'is sujud. Jadi Pak Ji. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Iya, Bapak Ibu, coba panjangan persani di situ ada kata-kata telah kami perintahkan Ibrahim dan Ismail bersihkan rumahku. Di situ ada kata-kata rumahku. Jadi berarti ya Allah menisbatkan rumahku itu adalah baiti. Jadi baitullah, rumahnya Allah. Imam At-Tabrani, Bapak Ibu, meriwayatkan sebuah hadis itu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah bersabda. Nah, ini Rasulullah bersabda, okay? Al-masajidu buyutallah fil ardi tudhi'u li ahlis sama kama tudhi'un nujum as-sama'u li alil ardi. Nih ya. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Menerangi penduduk langit sebagaimana bintang-bintang langit menerangi penduduk bumi. Nah, dan di sini ada kata-kata bait, itu rumah. Yang berarti ya itu rumah adalah makhluk Allah. Rumah itu makhluk Allah. Nama-nama makhluk apabila disandarkan kepada lafzul jalalah, jadi rumah Allah, maka tujuannya adalah untuk memuliakan makhluk itu. Ngomong Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh, ada namanya Rasulullah, Rasulullah Allah, kan gitu. Ada namanya Naqatullah, untanya Allah. Ada disebut dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Oke. Dan termasuk baiti rumahku. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memuliakan makhluk itu. Bapak Ibu disebutkan ya oleh ulama sejarah bahwa dalam pembangunan itu Nabi Ismail itu menerima Hajar Aswad itu batu hitam itu dari malaikat Jibril. Dan pada saat itu diberikan ada di namanya Gunung Kubes. Jadi Jabal Kubes. Ini panjangan kalau perso Jabal Kubes itu sebelahnya Sofa itu. Gunung Sofa. Yang biasanya orang itu maunya sa'i Bapak Ibu ya, Sofa Marwah. Itu di situ di sebelahnya itu namanya Jabal Kubes. Lah, malaikat Jibril itu memberikan Hajar Aswad itu posisinya ada di Jabal Kubes itu. Nah, ini dalam satu riwayat ya. Ulama-ulama sejarah mengatakan begitu. Lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Jadi bangunan Ka'bah ini berbentuk kubus. Yang dalam bahasa Arab disebut muka'ab itu. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu Bapak Ibu. Jadi belum ada pintunya. Dan belum ditutupi kain. Jadi kain kiswah itu. Namanya kain hitam itu. Setelah Nabi Ismail wafat. Pemeliharaan Ka'bah itu dipegang oleh anak keturunannya. Ya. Lalu Bani Jurhum, istilahnya di situ ada keturunan itu, lalu Bani Jurhum yang menjaga dan memperbaiki serta membangun kembali dinding-dinding Ka'bah itu yang rusak Bapak Ibu. Ya namanya dinding Bapak Ibu ya. Akibat diterjang misalnya angin, kemudian banjir dan lain-lain. Jadi termasuk diterjang oleh cuaca. Seiring perjalanan waktu, penjagaan Ka'bah itu dilanjutkan oleh Bani Khuza'ah. Yang mana kaum inilah yang pertama-tama meletakkan di sekitar Ka'bah itu patung-patung yang berbentuk makhluk hidup atau benda-benda yang didewakan, benda-benda yang disembah, ya, benda-benda yang dipuja, dipuji. Bahkan menurut ulama sejarah, patung-patung yang berjejer di sekitar Ka'bah itu sampai berjumlah 360 patung Bapak Ibu yang berjejer-jejer. Ya. Begitu menurut ulama sejarah, Masya Allah.
Setelah Bani Khuza'ah itu selanjutnya, pemeliharaan Ka'bah itu dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan garis keturunan ya Nabi Ismail. Ka'bah mempunyai 4 rukun. Di situ ada 4 pilar, Bapak Ibu. Setiap rukunnya itu mempunyai nama tersendiri. Jadi misalnya rukun Aswadi yang terletak di pojok timur tempat Hajar Aswad itu. Rukun ini juga disebut rukun Iraqi karena letaknya tertuju kepada negara Irak. Ada lagi Bapak Ibu, yang kedua ini rukun Gharbi karena letaknya di pojok barat, arah yang lain dari Hijr Ismail ke arah negara Mesir. Kemudian yang ketiga itu disebut rukun Sami yang terletak di sebelah utara. Pojok ini disebut rukun Sami karena letaknya tertuju ke arah negara Syam. Kemudian yang keempat adalah rukun Yamani. Nah ini Bapak Ibu yang biasanya panjenengan ya nyentuh Hajar Aswad itu, kemudian mutar itu sampai kepada pojok ya Bapak Ibu. Itu pojok rukun Yamani itu adalah termasuk sebelah selatan ya ke negara Yaman itu. Jadi arahnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang pertama yang membuat daun pintu Ka'bah, jadi pintunya itu dibuat daun. Di situ rumahnya dulu itu masih belum dipasang daun pintu, Bapak Ibu, belum dipasang penutup itu. Dan menutupinya dengan kain kiswah, itu adalah Raja Tuba dari dinasti Himyar, Bapak Ibu. Ya, dinasti Himyar itu dari negara Yaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pun ya. Di samping itu Ka'bah ini juga disebut Baitul Haram. Yaitu rumah suci yang sangat dimuliakan. Monggo ini Pak Jandi, saya bacakan ayatipun Pak Ji. Halo Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Oke Pak Ji. Pak jenengan buka Pak, surat yang kelima, Al-Ma'idah ayat 97. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnasi wasyahral haram wal hadiya wal qalaid dzalika lita'lamu Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa bi kulli syai'in alim. Allah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, Hajju dan Kholaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, di situ panjenengan persani kata-katanya. Ja'alallahul ka'batal baital haram. Jadi Allah menyebut itu rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Haram gitu Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada tuduhan ya dari orang yang tidak suka ya dengan agama Islam bahwa orang Muslim itu nyembah Ka'bah, nyembah batu. Batunya itu segi 4 itu. Kan gitu ya, kayak aki gitu. Aki itulah hitam Bapak Ibu ya. Itu dituduh begitu. Padahal ya kita umat Muslim itu tidak boleh membuat duplikat ya, duplikat namanya Ka'bah itu. Mungkin orang beragama lain ya itu membuat duplikat tentang Tuhan. Dan itu bisa diletakkan ada di mana saja kan gitu. Tapi orang Muslim itu tidak boleh membuat duplikat Ka'bah itu. Maksudnya duplikat untuk dijadikan tempat menghadap. Padahal sebenarnya tujuannya Allah ya menancapkan Ka'bah itu adalah untuk mempersatukan umat Islam dalam menghadap. Saya ulang, tujuannya adalah untuk mempersatukan umat Islam dalam menghadap ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberikan ada kata qiyamal linnas. Qiyamal linnas itu adalah mempersatukan tempat menghadapnya
orang-orang yang beragama Islam ketika beribadah. Jadi bukan untuk dijadikan sebagai benda yang disembah, Bapak Ibu. Bukan. Tetapi untuk mempersatukan tempat menghadap. Oleh karena itu umat muslim di penjuru dunia dari belahan bumi mana saja, dari arah mana saja, maka umat muslim disuruh oleh Allah untuk menghadap pada satu titik yang ditandai oleh Allah dengan nama Ka'bah. Jadi tujuannya Ka'bah itu, saya ulang sekali lagi, untuk mempersatukan umat Islam dalam menghadap. Supaya bersatu, supaya tidak kemana-mana menghadapnya, Bapak Ibu. Nah, itu ibaratnya kalau ilmu telepati, Bu, ya Bapak Ibu, itu biasanya kan fokus pada suatu titik tempat ya, orang itu konsentrasi, gitu, sehingga itu bisa tembus, gitu, ya. Itu dari sudut pandang keilmuan aja, Bapak Ibu, ya. Makanya itu disebut oleh Allah sebagai Baitul Haram, ya. Tempat yang dimuliakan sebagai tempat untuk mempersatukan orang muslim ketika menghadap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian juga Ka'bah ini juga disebut Baitul Atiq. Disebut dalam Quran. Monggo Pak Ji, saya bacakan Pak Ji. Nah, panjangan buka Pak, surat 22. Surat Al-Hajj ayat 29. يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Iya. Di situ ada kata Bapak Ibu, rumah antik gitu. Jadi rumah antik itu rumah kuno. Jadi Gusti Allah mengistilahkan kata wal yattawafu bil baitil atiq. Rumah antik gitu. Jadi kalau panjenengan mengistilahkan itu benda antik itu berarti benda kuno. Nah, benda kuno itu Bapak Ibu disebut rumah tua. Yang pada itu dibangun oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika turun ya ada di muka bumi ini itu satu-satunya manusia Bapak Ibu. Belum ada manusia ya bangsa manusia lainnya. Kalau binatang sudah ada, kalau pepohonan sudah ada, kalau air sudah ada, okay? Tetapi manusia pertama yang turun ya pada saat itu adalah Adam. Jadi tidak benar kalau ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu dulu asalnya dari kera. Itu. Jadi orang hutan. Itu kan teorinya Darwin. Ya kita maklumi Bapak Ibu, karena Darwin kan belum ngaji Al-Quran. Gitu. Jadi itu dari sudut pandang kealaman aja. Sehingga Darwin mengatakan bahwa manusia itu dulu asalnya kera atau orang hutan. Lalu kemudian berevolusi. Sekarang menjadi manusia. Itu rupanya teori ini dibantah dengan Al-Quran. Bahwa bangsa manusia satu-satunya yang turun di muka bumi adalah manusia yang sempurna. Manusia yang dibentuk oleh Allah. Yang memang mempunyai akal dan nafsu. Itulah manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan ya manusia itu sebaik-baik desain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Baitullah ini diistilahkan oleh Allah dengan Baitul Atiq. Rumah yang mula-mula dibangun ya di muka bumi ini untuk ibadah manusia adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Pak Jandi, saya bacakan ayatnya Pak Ji. Iya Pak Ustaz. Surat yang ketiga Pak, Al-Imran, ayat 96. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka
lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Monggo Pak Janti. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya berdasarkan para peneliti, para ulama-ulama, ahli tafsir, ahli sejarah, jadi Nabi Adam itu dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di muka bumi. Karena menurut sebagian ulama sejarah menyatakan bahwa bangunan Ka'bah itu berada di lokasi perkemahan Nabi Adam alaihissalam pada saat itu. Setelah Allah menurunkan ya dari surga ke bumi, lokasi inilah dari masa ke masa ya kemudian diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi karena di atas ya tanah itu, lokasi itu dibangun tempat yang namanya tempat ibadah yang mula-mula dibangun, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pun ya, ini dari sudut pandang pengertian Ka'bah itu sendiri dan kemuliaan Ka'bah itu sendiri. Sekarang kita membahas mengenai kiblat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata kiblat, mari sekarang kita nalar. Kata kiblat itu berasal dari bahasa Arab. Ya, yang berasal dari bentuk masdar. Maksudnya itu jadian, kata jadian yang berasal dari kata qobala yakbilu kiblatan. Yang berarti acuan untuk menghadap. Artinya diterjemah dengan bahasa Indonesia itu acuan untuk menghadap. Sehingga kata kiblah itu sendiri artinya hadapan. Yaitu sesuatu di mana orang-orang menghadap kepadanya. Jadi sesuatu di mana orang-orang menghadap kepadanya. Dalam syariat Islam, istilah kiblat ini kemudian digunakan secara khusus untuk sesuatu yang dihadapi orang-orang Islam ketika beribadah, termasuk sholat, ya, kemudian juga haji, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Secara istilah Bapak Ibu, kiblat itu dapat diartikan sebagai arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dengan titik koordinat yang tepat dan akurat. Oh, ngoten. Saya ulang ya. Kiblat itu dapat diartikan sebagai arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dengan titik koordinat yang tepat dan akurat. Sehingga setiap muslim wajib menghadap ke arahnya, termasuk ketika mendirikan sholat, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi oleh karena itu, sholatnya tidak sah apabila tidak menghadap ke kiblat. Ngerti Bapak Ibu? Sepanjang sejarah agama Islam, ada dua tempat suci yang pernah ditetapkan sebagai kiblat dalam sholat, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Bapak Ibu, yang kemarin sudah kita bicarakan, yang tempatnya ada di Palestina itu, di kota Yerusalem. Jadi dulu ya Baitul Maqdis itu pada waktu Nabi Muhammad posisinya masih ada di Mekah, juga pada saat Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, itu Nabi Muhammad itu pernah menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, yaitu disebut di dalam Al-Quran namanya Baitul Muqaddas. Itu ada di Yerusalem, di negara Palestina. Juga Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram, yaitu posisinya ada di Mekah. Nah, ini dua kota suci atau dua tempat suci inilah ya pernah dipakai sebagai tempat menghadap Bapak Ibu. Kiblat ya termasuk Nabi Muhammad juga pernah menghadap ke situ. Pertanyaannya begini, lalu bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Dulu menghadapnya kemana? Kan gitu Bapak Ibu. Ya, ini kan termasuk tempat yang pernah dijadikan kiblat. Tetapi Bapak Ibu ketahuilah bahwa para nabi dan rasul ya
Sejak mulai zaman Nabi Adam itu kiblatnya adalah Ka'bah. Bahkan sejak mulai zaman Nabi Nuh, juga zaman Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim itu yang merenovasi Ka'bah itu dengan Nabi Ismail putranya. Jadi kalau kita ditanya, sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi itu, umat-umat terdahulu itu menghadap kemana Bapak Ibu? Nah, itu menghadap ke Ka'bah. Dan Rasulullah juga pernah ya sekitar ini Bapak Ibu, 16 sampai 17 bulan. Itu Rasulullah itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa itu. Oh, kan ngatakan. Tuh, itu termasuk menurut sejarah agama Islam. Di samping itu Bapak Ibu, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad pernah mendapat perintah dari Allah ketika sholat itu agar menghadap ke arah Baitul Maqdis itu. Peristiwa ini dilakukan sejak beliau posisinya masih berada di Mekah. Jadi pada saat Rasulullah di Mekah itu sudah ada instruksi dari Allah ya agar supaya Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Masjidil Aqsa itu Palestina itu. Sampai Nabi Muhammad hijrah Bapak Ibu. Sampai Rasulullah itu tahun 2 hijrah ada di Madinah. Makanya pada saat itu ketika di Madinah Bapak Ibu, Rasulullah itu sekitar 16 sampai 17 tahun. 17 bulan maksudnya, sorry. Itu Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis itu. Monggo, Pak Jandi, itu bisa dibuka Pak, surat Al-Baqarah Pak Ji. Iya Pak Ustaz. Ayat 143 Pak, monggo. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam tabi'u rasulan yang qalibu ala aqibai wa in lakabiratan illa ala nabi wa ma in Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Alhamdulillah Pak Jandi, terima kasih. Bapak Ibu, ya peristiwa ini juga dijelaskan oleh hadis Nabi Bapak Ibu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Nah, ini sahabat Bara' bin Azib ini berkata, Sholaina ma'a Rasulillah nahwa baitil muqaddas sittata asra syahran au sab'ata asra syahran summa sarafna nahwal Ka'bah. Ketika kami mendirikan sholat bersama Rasulullah, ya katanya Al-Bara' bin Azib, kami selalu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Selama 16 sampai 17 bulan. Kemudian Allah memerintahkan agar Rasulullah menghadap ke arah Ka'bah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi berarti Rasulullah itu pernah sholatnya
selama 16 sampai 17 bulan itu pernah menghadap ke Syakrak, yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, mari sekarang kita nalar gitu. Ayat ini itu saya petik Bapak Ibu penafsirannya dari kata wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Jadi ungkapan kata ini, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang. Menurut ulama tafsir, ini ada dua pendapat dalam memahami penggalan ayat ini. Monggo kita perhatikan ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kiblat yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Alasannya karena disebut allati kunta 'alaiha, yang dulu kamu pernah menghadapnya. Dan Nabi Muhammad pernah mendirikan sholat selama beberapa bulan ke arah Baitul Maqdis itu. Namun ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa lafaz kunta itu bermakna anta. Sehingga maknanya bukan kiblat yang dulu kamu pernah menghadap ke sana, maksudnya Baitul Maqdis, akan tetapi maknanya adalah yang kamu menghadap sekarang, yaitu Ka'bah. Nonton Bapak Ibu, ini ulama tafsir. Illa lina'lama mayyatabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Ini penggalan ayat sesudahnya, ya, melainkan agar kami, kata Allah, mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot ke belakang. Dengan mengadaptasi kedua penafsiran di atas, maka keduanya bisa disematkan dalam tujuannya. Jadi tujuannya Allah, kenapa Nabi Muhammad itu asalnya menghadap ke Ka'bah, kan gitu Bapak Ibu, waktu di Mekah, ya. Lalu kemudian Allah menyuruh untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Itu pertanyaannya kenapa? Sampai Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, ya, selama 16 sampai 17 bulan itu masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Ngerti loh Bapak Ibu? Kisahnya mengapa? Ngerti? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, itu tujuannya Allah mengetes kepada kaum muslimin yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus jadi nabi, lalu kemudian Allah rupanya menguji, ya, untuk menghadap, apakah masih ada orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad. Jadi betapa beratnya bagi orang-orang Yahudi yang asalnya itu menghadap ke Syakrak, Baitul Maqdis, Palestina, lalu kemudian Allah menyuruh untuk merubah cara menghadap ibadahnya kepada Ka'bah. Itu kan sangat berat Bapak Ibu. Demikian pula Nabi Muhammad sendiri atas instruksi Allah dan para pengikutnya. Ketika Allah menyuruh untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka betapa beratnya ketika itu, ya, maka hijrahnya Nabi ke Madinah itu salah satu di antaranya adalah masalah yang berat Bapak Ibu. Karena apa? Asalnya orang-orang Yahudi itu tetap menghadap ke Syakroh, Baitul Maqdis, lalu disuruh oleh Allah melalui Nabi Muhammad, nabinya ini, karena itu umatnya, untuk menghadap ke Ka'bah. Demikian pula orang yang Muslim sendiri, pengikutnya Nabi Muhammad, betapa beratnya yang sudah biasa menghadap ke Ka'bah, lalu kemudian disuruh untuk menghadap ke Baitul Maqdis, apalagi itu adalah kiblatnya orang Yahudi, Bapak Ibu. Begitu rahasianya Allah. Kenapa membolak-balikkan, ya, apa menghadap ke kiblat ini pada waktu itu? Oleh karena itu, bila menggunakan penafsiran pertama, maka kalimat lengkapnya menjadi begini. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataannya siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sedangkan bila menggunakan penafsiran kedua, maka kalimat lengkapnya menjadi, kami tidak menetapkan Ka'bah yang saat ini kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi kedua-duanya itu sangat berat Bapak Ibu. Pengikutnya Nabi Muhammad itu ya berat, pengikutnya Yahudi berat, mau menghadap ke Ka'bah. Sekarang pertanyaannya, selama
Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, maka seluruh umatnya itu harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada umat setelah Nabi Muhammad diutus itu, lalu dia membelot ke belakang, dan mereka rupanya sangat berat untuk mengalihkan tempat menghadapnya, maka orang itu disebut orang yang kafir, murtad kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sudah tidak mau lagi menerima kebenaran yang datang dari Allah melalui nabinya itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu rahasianya, ya. Makanya disebut di situ ada kata penggalanya begitu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Panjangan persan itu, ya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Jadi penggalan ayat ini Bapak Ibu bisa saja berlaku bagi orang Yahudi yang sangat berat, ya, untuk mengalihkan menghadap ke kiblat, maksudnya ke Ka'bah, dan juga sangat berat bagi orang-orang yang beragama Islam untuk mengalihkan tempat menghadapnya ke Sakra atau Baitul Maqdis itu. Maka ungkapan kata kabiroh itu adalah termasuk beban yang teramat berat Bapak Ibu, yang nyaris mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Bapak Ibu, pada waktu Nabi Muhammad itu ketika menghadap ke Sakra itu ke Baitul Maqdis, ya, maka Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu jadi bulan-bulanan penduduk Mekah pada saat itu. Bagaimana tidak, di hadapan mereka itu ada Ka'bah, bangunan suci yang didatangi bangsa Arab dari segala penjuru. Ternyata Allah malah memerintahkan mereka sholat menghadap ke arah lain. Justru ke arah tempat ibadahnya orang Yahudi lagi. Memang benar bahwa Nabi Muhammad ketika posisinya masih di Mekah itu menghadapkan diri ke Ka'bah juga. Jadi ketika itu Rasulullah itu Bapak Ibu, ya, berdiri di sebelah selatan Ka'bah, yaitu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad itu. Di situ Rasulullah pada saat ada di Mekah. Agar posisinya bisa ke arah utara gitu. Mengingat Baitul Maqdis kalau dari Mekah itu memang di arah utara. Sehingga secara tidak langsung mereka tetap masih merasakan sholat menghadap Ka'bah juga. Namun Bapak Ibu, 13 tahun kemudian ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka posisi Ka'bah dan Baitul Maqdis itu berlawanan arah Bapak Ibu, 180 derajat. Rasulullah dan kaum muslimin tidak bisa lagi arah kiblatnya dirangkap seperti ketika masih di Mekah. Maka ini bagian dari pedih-pedihnya berhijrah ke Madinah, yaitu tidak bisa lagi merasakan sensasi sholat menghadap ke Ka'bah karena harus tegak lurus menghadap ke Baitul Maqdis. Maksudnya di Palestina itu. Di samping itu Bapak Ibu dijelaskan dalam suatu riwayat ketika Rasulullah sudah berada di Madinah sedang sholatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, seringkali beliau itu mendapat ejekan dan cemoohan dari orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad diejek. Mereka mengatakan, ada dalam satu riwayat, Muhammad telah menyimpang dari agama kita katanya. Tetapi ketika dia sholat rupanya masih mengikuti kiblat kita. Ini katanya mau Yahudi Bapak Ibu. Kalau saja tidak ada agama kita katanya, entah tidak tahu mau kemana dia akan menghadap dalam sholatnya itu. Oh ini, Rasulullah sering mendapat ejekan dan cemoohan seperti ini. Hingga kemudian membuat Nabi Muhammad merasa tidak suka menghadap ke kiblat kaum Yahudi tersebut. Sampai-sampai beliau itu pernah berkata Bapak Ibu kepada malaikat Jibril dalam satu riwayat, saya ingin sekali kata Rasulullah, kalau sekiranya Allah memalingkan atau membelokkan saya dari kiblatnya orang-orang Yahudi ke kiblat yang lain. Maksudnya kiblat yang lain itu dimaksud adalah Baitul Haram. Dalam keadaan demikian, Rasulullah setiap kali sholat selalu menengadahkan wajahnya ke arah langit untuk memohon kepada Allah
agar kiblatnya dialihkan ke Ka'bah saja, yaitu Ka'bah Al-Haram. Bapak Ibu, monggo, ini Pak Jandi, bisa saya bacakan ayatipun nggih? Iya Pak Ustadz. Surat Al-Baqarah Pak, ayat 144. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu Muhammad sering mengenada ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke tanah itu, ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah Pak Jandi, terima kasih. Ini adalah firman Allah Bapak Ibu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bahwa Allah benar-benar telah melihat ekspresi dan gestur tubuh hambanya yang mengandung makna yang sangat mendalam. Di sini ada kata-kata, sungguh kami sering melihat mukamu Muhammad menengadahkan ke langit. Di situ kan Bapak Ibu? Nah itu di situ termasuk ekspresi ya gestur tubuh Rasulullah yang mengandung makna yang sangat dalam. Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah pernyataan dari Ibnu Abbas, ya, kanan Nabi idza sallama min sholatihi ila Baitil Maqdis rafa'a ra'sahu ila sama' fa anzalallah. Adalah Rasulullah setiap selesai mengucapkan salam, usai mendirikan sholat, ketika kiblat beliau masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, selalu menengadahkan wajahnya ke arah langit. Ini adalah sebuah bahasa tubuh, maksudnya alias body language, yang dilakukan oleh Rasulullah jauh di lubuk hati Nabi. Sebenarnya sangat menginginkan agar arah kiblat itu segera dipindah ke Ka'bah Al-Haram. Namun, walaupun demikian, beliau sadar Bapak Ibu sepenuhnya bahwa yang mempunyai kewenangan urusan arah kiblat itu 100% adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang nabi yang merupakan sosok utusan yang paling utama sekalipun belum merasa punya hak untuk ikut cawe-cawe dalam urusan ketentuan untuk syariat yang namanya menghadap ke Ka'bah itu. Masya Allah. Maka dalam situasi demikian, ini Bapak Ibu, diriwayatkan dalam hadis yang sahih pada suatu hari Rasulullah takziah ke rumah istri dari seorang sahabat namanya Bashar bin Barok bin Ma'rur dari Bani Salamah. Jadi Rasulullah itu takziah Bapak Ibu karena suaminya ini wafat dari Bani Salamah. Lah suaminya ini namanya Bashar bin Barok bin Ma'rur yang telah wafat pada saat itu. Lalu Ummu Bashar istrinya itu pun menjamu beliau. Kemudian tibalah waktunya sholat duhur. Ini sholat duhur Bapak Ibu. Rasulullah SAW pun sholat bersama para sahabatnya di Masjid Bani Salamah itu. Ini nuwun sewu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah umroh atau haji, kemudian ziarah ke Masjid Qiblatain. Itulah masjid ketika itu termasuk masjidnya Bani Salamah. Ketika itu Rasulullah masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Ya, sholat duhur. Ya, setelah Rasulullah tengah mendapat 2 rakaat, jadi menghadap ke Sakro atau Baitul Maqdis itu dapat 2 rakaat. Sholat duhur. Nah, kemudian tiba-tiba, ada tiba-tiba ini. Turunlah malaikat Jibril, Bapak Ibu.
memerintahkan agar Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah Baitul Haram. Dan malaikat Jibril pun ikut sholat menghadap ke arahnya. Jadi artinya pada saat itu Nabi Muhammad dapat 2 rakaat sholat duhur, malaikat Jibril teko datang menginstruksikan agar Nabi Muhammad memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram pada saat sholat duhur. Dan ya posisi itu Rasulullah 2 rakaat sebelumnya itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Maka dalam tengah melaksanakan sholat inilah tentu saja terjadilah reformasi, pertukaran posisi, Bapak Ibu, antara makmum wanita dengan makmum laki-laki. Dan posisi makmum laki-laki pada posisi makmum wanita sampai sholat ini diselesaikan. Ini 4 rakaat kan, Nabi Muhammad dapat 2, baru itu masih Masjidil Aqsa. 2 rakaat lagi kembali berpaling menghadap ke Ka'bah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ayat ini diturunkan, ini ayat yang dibaca Pak Jian, terjemahnya dibaca Pak Jian tadi. Menurut ulama tafsir itu diturunkan Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 144 tadi loh. Itu bertepatan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Nabi Muhammad ya pada saat itu sudah 2 Hijrah. Jadi 2 bulan sebelum perang Badar. Saya ulang, 2 bulan sebelum perang Badar, bulannya namanya bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Menurut Imam Nawawi dalam karyanya Nihayatuz Zain menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan paling mulia setelah bulan-bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4 Bapak Ibu ya. Yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, kata orang Jawa Selo. Kemudian yang kedua itu namanya bulan Dzulhijjah. Kemudian ada lagi namanya bulan Muharram. Kemudian ditambah satu lagi namanya bulan Rajab. Tetapi Bapak Ibu, bulan ketika Nabi Muhammad itu dipalingkan wajahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu bulannya adalah bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Ngerti nggih? Tahun 2 Hijrah. Menurut Imam Al-Qurtubi, ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 ini, di dalam kitab tafsirnya namanya Jami'ul Hakam Quran, dengan mengutip pendapat Imam Ibnu Abu Hatim ya Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengalihkan kiblatnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin malam Selasa. Saya ulang, Senin malam Selasa, bulan Sya'ban, bertepatan dengan malam nisfus Sya'ban. Saya ulang, bertepatan dengan malam nisfus Sya'ban, hari Senin malam Selasa, tahun 2 Hijrah. Maka peristiwa ini Bapak Ibu dicatat oleh ulama sejarah sebagai peristiwa yang monumental. Karena masalah pengalian menghadap kiblat ini adalah salah satu hukum syariat yang sangat menentukan. Bahkan keabsahan ibadah utama umat Islam, yaitu sholat, salah satunya ditentukan oleh ketetapan arah kiblat. Karena itulah persoalan kiblat ini tidak dapat dilepas dari umat Islam. Kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Ka'bah Baitullah di Mekah. Juga peristiwa ini sekaligus sebagai jawaban terhadap ejekan dan cemoohan kaum musyrikin dan keingkaran orang-orang Yahudi serta kaum munafik atas perpindahan kiblat tersebut. Orang yang mengingkari dan mengejek perpindahan kiblat ini oleh ayat ini dinamakan sebagai orang yang kurang akalnya, sufaha. Ya, nanti saya bacakan ayatnya. Mereka tidak menyadari bahwa arah yang 4, yaitu timur, barat, utara, dan selatan, semuanya adalah kepunyaan Allah. Tidak ada keistimewaan yang satu terhadap lainnya. Keadaan ini diceritakan Allah, Bapak Ibu. Mau Pak Jandi? Surat 2, Pak. Halo Pak Ji. Iya, Pak. Al-Baqarah. Surat 2, Pak Ji. Ayat 142. Saya bacakan. Sayaqulu syufaha'u minan sima wallahum
قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dan kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini Bapak Ibu memberitahukan bahwa ketika Nabi Muhammad itu kiblatnya sudah dialihkan ke Ka'bah ya Al-Mukarramah ini atau ya Ka'bah Al-Mukarramah ini, jadi Mekah Al-Mukarramah ini, itu Bapak Ibu rupanya orang-orang Yahudi ini rupanya kesruh gitu. Ya. Allah memerintahkan hambanya menghadap ke satu arah dalam sholat. Itu maka hal ini bukanlah disebabkan karena arah tersebut lebih mulia dari yang lain. Tidak. Melainkan semata-mata untuk menguji kepatuhan mereka kepada perintah dan peraturannya. Kaum Yahudi, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik yang mengingkari perpindahan kiblat tersebut oleh Allah disebut sebagai orang yang kurang akal, pandir. Sedangkan masjid di mana peristiwa ini terjadi mendapatkan sebutan dengan Masjid Kiblatain. Jadi pada saat itu masjid ini, Bapak Ibu, dalam sejarah itu diabadikan sebagai masjid yang ada di Bani Salamah, dan masjid itu terkenal dalam sejarah namanya Masjid Kiblatain. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad rupanya pernah menghadap ke Sakra Baitul Maqdis, lalu kemudian pada waktu sholat, tengah sholat Nabi Muhammad memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Kemudian setelah sholat duhur dilaksanakan, keluarlah seorang sahabat yang bernama Ibad bin Basar. Ini ada seorang sahabat yang pada saat ia termasuk di antara salah satu jamaah Bapak Ibu yang ikut bermakmum bersama Nabi dalam sholat duhur itu. Lalu ia berjalan melewati perkampungan Bani Harisah dari kaum Ansor yang sedang tengah melakukan rukuk dalam sholat asar. Jadi pada saat itu rupanya sahabat namanya Ibad bin Basar ini melewati Bani Harisah, dan pada saat itu waktu sholat asar. Bapak Ibu, waktu sholat asar itu di tengah sholat, lalu kemudian Ibad bin Basar ini menyampaikan, demi Allah, katanya Ibad, ya, aku bersumpah bahwa aku telah sholat duhur bersama Rasulullah di Masjid Bani Salamah. Rasulullah telah memalingkan wajahnya menghadap ke arah Baitul Haram. Jadi pada saat itu jamaah ini Bapak Ibu itu rupanya masih menghadap pada waktu sholat asar ini, itu menghadap ke Sakra Baitul Maqdis. Lalu kemudian Ibad bin Basar ini menyampaikan, demi Allah aku telah sholat bersama Rasulullah waktu sholat duhur. Rasulullah itu menghadap ke Ka'bah sudah. Akhirnya Bapak Ibu mereka juga memalingkan wajahnya itu ya ke arah Masjidil Haram, dan pada saat itu bertepatan dengan sholat asar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berpendapat yang paling tepat sholat yang dikerjakan di Masjid Bani Salamah pada saat meninggalnya sahabat Basar bin Barok bin Ma'rur itu adalah sholat duhur. Ini menurut Imam Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Lalu kemudian Masjid Nabawi mengadakan sholat asar itu pada saat pemalingan Ka'bah ini. Oleh karena itu dalam riwayat ini Bapak Ibu ada yang mengatakan itu sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat yang paling kuat adalah waktu itu Nabi Muhammad sholat ada di Masjid Bani Salamah itu sholat duhur, bukan sholat asar. Sedangkan di Masjid Nabawi sudah sholat asar. Ngerti Bapak Ibu? Ibnu Umar berkata, keesokan harinya pada saat orang-orang berada di Kuba, kala sholat subuh. Jadi waktu itu di Kuba, Masjid Kuba, itu sholat subuh. Lah, pada saat itulah dimulai rupanya menghadap ke Baitullah. Itu sholat subuh. Tapi sholatnya waktu itu di Masjid Kuba. Kalau di Masjid Nabawi sholat asar. Kalau masjid di Bani Salamah sholat duhur. Lah, sedangkan
awal pelaksanaan pemalingan Ka'bah ini adalah pada saat Rasulullah ada di Masjid Bani Salamah. Pada saat itu Rasulullah itu takziah, Bapak Ibu. Ada salah seorang sahabatnya yang wafat pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah rupanya topik atau tema yang bisa saya bawakan kepada Bapak Ibu. Semoga menambah daripada pengetahuan kita tentang masalah pengalian penggantian kiblat pada waktu zaman Rasulullah sampai pada zaman kita sekarang ini. Dan kita sekarang rupanya disuruh untuk menghadap ke Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Bu Ririn, saya serahkan kepada panjenengan, semoga bermanfaat.